Perkenalkan, nama saya Dika Sutia Putra. Saya adalah tim digital marketing di PT Arestek Mitra Sukses Sejahtera. Halo Sobat Teknik, pernah ngalamin inverter tiba-tiba error dan muncul kode E008 dan E013? Kedua kode error ini penyebab utamanya ada dua, yaitu overload dan overheating. Tapi kenapa sih dua masalah ini bisa terjadi? Dan yang paling penting, gimana cara mencegahnya supaya inverter tetap aman dan nggak gampang error? Yuk kita bahas bareng-bareng di video ini. Sebelum kita bahas solusinya, penting banget untuk ngerti dulu apa itu overload dan overheating. Karena dua hal inilah yang membuat inverter kamu error dan muncul kode E008 dan E013. Overheating terjadi saat suhu di dalam inverter naik melebihi batas normal. Biasanya ini disebabkan karena inverter bekerja terlalu berat dalam waktu yang lama. Sementara sistem pendinginnya nggak mampu membuang panas dengan optimal. Overload adalah kondisi ketika beban motor yang tersambung ke inverter melebihi kapasitas daya maksimalnya. Nah, penting juga untuk kamu tahu, error seperti E008 dan E013 itu sebenarnya bukan karena inverternya yang rusak, tapi justru karena sistem proteksi otomatisnya aktif untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Sekarang kita masuk ke akar permasalahannya. Apa aja sih yang paling sering bikin inverter overload dan overheating? Beban melebihi kapasitas inverter. Setiap inverter punya batas kemampuan kerja. Kalau total daya motor yang disambungkan melebihi kapasitas inverter, beban jadi terlalu berat. Akibatnya, komponen internal menjadi cepat panas dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan. Ventilasi tertutup atau penuh debu. Kalau ventilasi tertutup atau kipasnya kotor, panas dari dalam inverter gak bisa keluar dengan lancar. Akibatnya, suhu terus naik dan terjadilah overheating. Kalau dibiarkan, komponen penting seperti kapasitor atau IGBT bisa mengalami kerusakan. Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara mencegah error seperti ini tidak terjadi lagi? Yang pertama, hitung total beban motor dengan akurat. Pastikan kapasitas inverter sesuai dengan total daya motor. Gunakan inverter dengan daya satu tingkat di atas beban. Misalnya, motor 30 kW pakai inverter 37 kW, supaya ada ruang toleransi saat motor start atau bekerja penuh. Lalu yang kedua, rutin membersihkan inverter. Bersihkan ventilasi dan kipas pendingin secara berkala, minimal 1 kali dalam sebulan. Jika inverter ditempatkan di area yang berdebu, wajib dibersihkan lebih sering untuk mencegah gangguan pada sistem pendingin. Penumpukan debu dapat menghambat sirkulasi udara dan menyebabkan suhu inverter cepat meningkat. Dan yang ketiga, tempatkan inverter di tempat yang aman. Hindari tempat yang tertutup, jauhkan dari mesin yang menghasilkan panas, dan pastikan inverter tidak terkena air. Pilih ruangan yang punya ventilasi bagus, dan idealnya suhu di bawah 60 derajat Celcius. Semakin lancar sirkulasi udaranya, semakin stabil pula kinerja inverternya. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa melakukan langkah pencegahan yang sederhana namun efektif. Mulai dari menghitung beban dengan benar, membersihkan inverter secara berkala, hingga memastikan lingkungan kerja yang mendukung pendinginan. Semua itu adalah bentuk perawatan dasar yang bisa memperpanjang umur pada inverter. Inverter yang dirawat dengan baik akan bekerja lebih stabil, lebih aman, dan pastinya lebih awet. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian. Dan kalau kamu pernah ngalamin error inverter lainnya, atau mungkin kalian punya ide-ide yang menarik, tulis di kolom komentar. Kita bahas bareng di video selanjutnya. Bye-bye.